Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Al-ayah. Teman-teman di seluruh Nusantara, kaum muslimin di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan channel Barokah Ilmu, semoga dapat menyebarkan barokah walaupun ilmu sedikit ya. Ayat yang saya baca tadi itu adalah ayat tentang kerusakan di muka bumi ini, baik yang terjadi di bumi atau di daratan dan di lautan. Itu adalah karena ulah tangan manusia ya. Saya sekarang sedang berada di pantai selatan Pulau Madura. Tepatnya di ujung timur Kecamatan Peragaan, tapi di ujung barat Kecamatan Bluto, Sumeneb, Madura ya. Seperti apa yang telah saya kemukakan tadi, bahwa ayat ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di di muka bumi, di daratan dan di lautan maksudnya ya. Fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia, ulah tangan manusia ya. Di sini sambil menikmati pantai. Jadi jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahkan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah memberi batasan, sudah memberi penjelasan, sudah memberi arahan. Mana pekerjaan yang dibolehkan dan mana pekerjaan yang tidak dibolehkan. Mana pekerjaan yang haram, yang halal, yang makruh, yang mubah, yang sunnah, sudah dijelaskan. Makanya dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini, itu waktu wahyu ini turun, telah kami sempurnakan bagimu agamamu, dan kami rela Islam sebagai agama ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kami rela Islam sebagai agamamu. Berarti Allah meridai agama-agama, bukan agama-agama ya, hanya satu agama, yaitu agama Islam ya. Seperti ayat yang lain, innad dinah indallahil Islam, seperti itu. Maaf saya membelakangi karena sambil merokok. Ya, tapi kan ini adalah ini merupakan kebesaran Allah. Seperti apa yang terjadi sekarang, mengapa di Indonesia ini sedang marak terjadi polemik ya, yang berkepanjangan, sehingga terjadi polarisasi yang cukup membelah Nusantara. Apa itu? Yaitu polemik nasab. Mengapa ini terjadi? Karena ada ulah tangan manusia yang mencangkokkan nasabnya pada zat yang suci, pada makhluk tersuci, makhluk terbaik, makhluk yang di atas segala makhluk, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika terjadi demikian sekarang, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan tangan-tangan manusia ya, yang mencangkokkan nasabnya pada zurriyah, pada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Yaitu Alwi katanya ya. Alwi itu putra Ubaidillah. Ubaidillah putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir.
padahal tidak pernah berhijrah. Sehingga terjadi sekarang, terjadi pemecatan, terjadi pergolakan di tubuh NU karena terjadi pemecatan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini kebijakan atau keputusan PBNU yang sangat kontroversial, karena di bawah itu sudah kita ketahui pendukung Kiai Imad sangat banyak. Mengapa mereka mendukung Kiai Imad? Bukan karena tidak tunduk atau tidak patuh sama pengurus besar, tapi dasar-dasar yang diambil, kitab-kitab yang dipakai untuk penelitian nasab itu kitab yang sahih, kitab yang sahih. Anehnya ada yang mengklaim lagi kitab yang dikarang oleh Ba'alawi itu katanya yang paling sahih. Menurut ilmu nasab tidak ada ilmu nasab yang paling sahih. Yang ada itu hanya sahih, bagus, Artinya yang dikatakan sahih itu tidak ada yang membantah. Ulama-ulama sezaman, kitab-kitab sezaman tidak ada yang membantah. Jadi kitab-kitab yang dikarang sebelum abad ke-7, ke-8 itu adalah kitab yang sahih karena tidak ada yang membantah. Kemudian sesudah itu yang dikatakan paling sahih ternyata banyak yang membantah. Itu lagi. Jadi nasab itu, kitab ada yang sahih, ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, yang makbul tidak mencapai derajat sahih, hanya diterima saja. Ada yang mardud, memang tidak sesuai dengan data-data atau yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab sebelumnya. Sehingga sekarang membuahkan hasil dari penelitian atau tesis Kiai Imad itu, membuahkan hasil Kiai Imad dipecat dari LBM NU Pusat. Nah, itu. Nah, pemecatan ini sesungguhnya tidak beralasan. Sesungguhnya yang pantas dipecat yang sudah terbukti melakukan kebohongan sejarah NKRI, kebohongan sejarah NU. Buku-bukunya sudah beredar di mana-mana, ditarik kembali, tapi mengapa sekarang masih dibela? Itu kan ini yang nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Yang memalsukan nasab kok tidak disalahkan? Jadi sesungguhnya dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita itu membenci suatu kaum, jangan sampai mempengaruhi sifat keadilan. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jadi kebencianmu kepada suatu kaum janganlah sampai mempengaruhi sifat adil. Adil itu tidak berat sebelah. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Mengapa demikian? Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan berbuat adil maka kita itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya punya harapan takwa, ada harapan untuk menjadi orang yang muttaqin dengan